penyaliban itu adalah karya dari anak-anak iblis. Dan itu memang betul. Coba Anda lihat di Yohanes 8:37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, inilah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Apa yang kau dengar dari bapakmu? Bunuhlah Yesus. Ada nggak perintahnya bunuhlah Yesus dari Bapa Elohim? Ada. Tunjukkan di mana. Tapi menurut Yesus, yang berkehendak melakukan pembunuhan manusia pertama kali itu adalah iblis. Siapa itu? Siapa punya bapak itu? Yang mau melakukan pembunuhan demi dosa waris. Bapaknya siapa? Bapaknya Kristen kan? Siapa itu bapaknya Kristen menurut Yesus? Yang menginginkan pembunuhan. Siapa? Hoi! Siapa yang menginginkan pembunuhan? Bapak Elohim atau bapak si setan? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo. Iblis yang menjadi bapakmu. Bapak yang mana? Apa tanda-tandanya? Dia membunuh manusia sejak semula. Siapa sekarang jadi anak-anak setan? Yang bapaknya menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kamu itu bukan anak-anak Tuhan, kamu itu anak-anak, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu adalah anak iblis. Sederhana pun. Ayo. Ayo. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Emang enak digituin sama Yesus? Enak digituin, enak. Capek-capek kau menyembahnya, ujung-ujungnya kau diusir, enak digituin. Enggak kan kawan? Enggak kan? Nah, oleh karena itu, mari belajar Bible dengan ilmu. Pelajari Bible dengan akal. Itu masih ada kesempatan. Saudara-saudara Kristenku dimanapun kalian berada, masih ada kesempatan. Pelajari Bible itu baik-baik. Pelajari. Kan tidak ada larangan. Baik Islam, mau Hindu, mau Buddha, nggak ada larangan kan belajar Bible. Apalagi Kristen, itu kitab kalian. Pelajarilah baik-baik Bible itu. Tapi dengan standar akal, kawan. Jangan doktrin, jangan dogma. Ya, Al-Quran saya jelas mengatakan apa? Terinci pun terkait itu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Ini kata Tuhan saya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ulangan 21 nomor 22. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar adalah disalib. Galatia 3 nomor 13. Yang dibunuh digantung di salib itu adalah orang terkutuk dengan cara kutuk. Ayo, apakah mungkin iblis berhasil membunuh anak Tuhan? Tidak mungkin. Berarti yang dibunuh adalah orang fasik. Berarti iblis menghadiahkan untuk kalian orang fasik yang mati di atas salib. Bukan orang suci, karena orang suci nggak mungkin dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang terkutuk. Berarti iblis membunuh orang terkutuk di atas tiang salib untuk dihadiahkan kepada pengikut-pengikutnya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan bapakmu ini tidak hidup dalam kebenaran. Bapakmu ini hidup di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab bapakmu ketika berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab bapakmu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tuh. Iblis berhasil memberikan korban berupa orang terkutuk di atas salib untuk kalian tuhankan. Ayolah saudara-saudaraku.
Mari kita berpikir, mari kita renungkan kebenaran ini. Ini Bible yang mengatakan itu. Aku ngomong dulu, bisa nggak kau diam dulu? Iya, silakan. Iya, itu kau tahu nggak kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa? Di situ dia menunjukkan bahwa dia memang harus mati, tetapi dia akan mengalahkan kuasa maut. Sehingga di mana kau nggak baca berarti Alkitab, kau ngasal goang. Saya justru minta dalilnya di mana, karena Yesus tidak pernah berkata demikian. Ya, kau nggak tahu kalau dia itu mati dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Itu iman Kristen, saya hargai. Sekarang Anda menuduh Yesus kan? Di mana Yesus berkata demikian? Kau nggak tahu tentang karya penyelamatannya. Saya sudah menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan, saya menguraikan bahkan hampir sejam. Saya menguraikan itu. Sekarang saya kematian Yesus itu bukan karya keselamatan. Kematian Yesus itu adalah pembawa dosa. Jangan kau membunuh. Ketika perintahnya jangan membunuh, tetapi membunuh, maka itu akan menghasilkan dosa. Pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi melahirkan dosa. Sekarang saya tanya kau, Juma. Kau cari. Bertanya lagi. Ada enggak? Pertanyaan yang kedua. Ada yang bernulis tentang akulah jalan keselamatan dan hidup. Ada enggak? Ada. Yesus saja satu orang yang bisa berbicara. Ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Satu. Yang kedua, dikatakan kemudian dalam Al-Quran, seruan Allah, ya ahlal kitab, yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Coba. Wahai ahli kitab, jika engkau ingin selamat, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian supaya kalian mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan menuju jannah. Melalui siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di mana kemudian Yesus berkata dia adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Ada? Tidak ada. Nehi-nehi berica ketum berjahe. Gak ada itu. Sabar Juma. Saya tanya kau, berarti kau bilang Muhammad itu sebagai penunjuk jalan kehidupan. Yes. Sekarang kau tahu dia ada di mana? Mati nggak dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Kubur nggak sekarang dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Dengarkan. Di dalam Al-Quran dikatakan kemudian nggak dia bisa bangkit lagi? Dulu lu bertanya, bro. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Pertanyaan saya, pernah tidak kau membaca di dalam Bibelmu Yesus bertemu dengan Musa? Jawab. Jawab. Bukankah Nabi Musa di Ulangan 34 dia sudah dikuburkan? Tapi kenapa Yesus bertemu kemudian di atas gunung dengan Musa? Jawab. Musa dikuburkan di mana? Ada tertulis di Bible. Siapa yang tahu kuburannya Musa? Iya, tapi dia dikuburkan bukan? Nggak ada. Dia dikuburkan bukan? Dia itu seperti Hizkia diangkat. Biar kau siapa tahu. bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia itu tidak ditemukan kuburnya. Di mana ada kuburnya ditemukan? Mana dalilnya? Dan dikuburkanlah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bethoer, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi dikuburkan bukan? Kau tahu bahasa dikuburkan itu? Dikuburkan bukan? Dikebumikan bukan? Diangkat berarti itu dikebumikan. Mana? Tunjukkan dalilnya di mana terangkat. Mana? Kalau Anda mengatakan Musa terangkat, berarti Yesus gagal. Ternyata bukan hanya Yesus yang terangkat, tapi juga Nabi Musa. Ayo, yang mana yang kau ingin Tuhankan? Musa atau Yesus? Pilih. Dipilih. 103. Dipilih. Tuhan terangkat, mantan mayat terangkat ke langit disembah. Ayo, dipilih. Kamu itu pembual. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Nabi Musa terangkat ke langit. Kau itu asal ngomong aja. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari ini. Oke?
Sebagaimana Yesus bertemu dengan Elia, sebagaimana Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Belajar lagi deh, belajar. Yang pastinya kemudian yang Anda harus pahami adalah iblis memiliki karya. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Siapa yang panen dari hasil karya upah kerja daripada iblis? Ayo. Hai. Wih. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Nangis. Musa katanya nggak diangkat, nggak ada datanya. Tuhan mengendaki Yesus mati disalib, nggak ada datanya. Halo. Ntar dulu keluarga lu, diam dulu di pojok deh ya. Ntar kau panggil. Lu siapkan dulu sepatumu di situ. Bersih-bersihin dulu kaki mau masuk. Tunggu dulu ya. Ini ada satu nih. Siap Bang Hendy, siap. Di pojok dulu deh, di pojok. Jangan terlalu ke pojok, jatuh ntar. Ya. Stop ya di situ, duduk di situ. Nah, di situ aja. Halo. Ya, gue bilangin ntar dulu. Indra. Kutuk. Ya udah, ganti pemain. Kasihan dia udah nangis. Keluarga, kamu lagi. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Silakan. Oke. Malam Bang Hendy, Bang Juma dengan Arif. Kusimak tadi pembicaraan kalian. Memang ada teman-teman saya yang Kristen itu mungkin sedikit salah konsep. Bahwa yang pertama aku luruskan dulu ya. Musa dia mati. Ya, bukan yang terangkat itu Elia dan Henok ya. Habis itu apalagi tadi ya. Itulah ada apa sekarang masuk ke pertanyaan. Bang Hendy nanya tadi apa? Nanya apa tadi Bang Hendy? Jadi kau salahkan tamamu tadi ya. Musa mati. Ya. Dikubur ya. Dikubur ya aku saya. Musa mati karena gini, Musa mati dan digantikan oleh Joshua. Musa mati dan dikubur. Udah, cukup. Oke. Temanmu bilang nggak dikubur tapi diangkat. Berarti temanmu salah kan gitu, makanya dia kabur. Sekarang kembali ke topik. Yesus itu mati di tiang salib. Hendy, jangan macam tesis skripsi kau buat aku. Tenang. Ya udah. Yesus itu mati di tiang salib. Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, jadi menurut ya ini dia. Jadi Yesus itu sebagai Mesias, dia sudah dinubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya 5. Jangan ketawa. Kita ketawa tadi. Janganlah kayak gitu, Bang. Ya. Apa diterangkan pula? Bang Juma jangan lagi gitu Bang. Biar ku kasih tahu ayatnya Bang. Biar enak apanya diskusinya. Jangan diketawai pas diterangkan. Dengar. Jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini di perjanjian lama, kerangka acuannya di perjanjian lama. Itunya apanya? Artinya ada nggak tentang nubuatan kematian Yesus ini? Begitu di perjanjian lama sebagai titik acuan. Nubuatan kematian Yesus itu bukan di perjanjian lama. Bang, dengar. Saudara, tunjukkan ayatnya, Bang. Saudara, dengar. Kata Yesus, nubuatan tentang dia di perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang keselamatan dia dari kematian. Bukan dibunuh. Kalau nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Yohanes. Yang bernubuat adalah Imam Kayafas. Bukan perjanjian lama, jangan malu-maluin. Yesaya seutuhnya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 53, Yesaya 66 sekalipun, itu tertulis tentang raja-raja Yehuda. Baca di Yesaya 1 nomor 1. Semua kitab Yesaya isinya itu penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda. Bukan tentang Yesus.
Jadi sedih saya nih, orang Kristen gak paham Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang nubuat kematian Yesus, baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah, itu nubuatannya. Pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Indonesia di sini, bukan untuk Israel saja. Jadi jangan kemudian Anda mengambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak ada. Yesus ingin dibunuh itu karena orang Yahudi ahli kitab takut bangsa Roma datang merampas bangsanya dan merampas tempat sucinya. Tak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi jangan kemudian mempermalukan iman Anda sendiri. Ya, silakan Anda ke perpustakaan dulu untuk belajar. Ya, nanti setelah itu baru sini lagi. Bagaimana nih Pak si Manung Khalid nih ada Pak? Ke perpustakaan kelamaan bro. Kalau pertanyaan sederhana, Yesus itu mati di tiang salib kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Dia nggak jawab, tapi diputar ada aja nih semua nih. Halo? Iya, ayo bro. Udah bisa aku jawab Bang Hendy? Udah bisa aku jawab, udah bisa aku bantah apa yang dinyatakan Bang Juma? Silakan boleh. Iya, jadi gini loh. Bang Juma nggak bisa dia mengklaim bahwa opini yang dibangunannya udah pasti benar. Masa nggak didengarkannya opiniku? Kita kan tahu nih, nubuatan tentang Mesias itu sudah ada mulai dari perjanjian lama. Bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa pun, nubuatan itu sudah diberikan terhadap akan adanya penyelamatan terhadap dosa manusia, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi begini dia, keselamatan pada perjanjian lama adalah percaya dan beriman pada Mesias yang akan datang. Abraham dan Musa selamat dengan percaya akan Mesias yang akan menyelamatkan dia. Tetapi aku percaya mundur ke belakang. Aku percaya pada Mesias yang telah mati di kayu salib. Itulah imanku yang menyelamatkan aku. Nah, pada perjanjian lama, di Yesaya 53 ayat 3 itu tertulis, jadi dia kenapa dibuat ketawa Bang? Dengar, tetapi dia tertikam. Ini Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sebenarnya ini pemberontakan manusia, pemberontakan Adam itunya ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nggak apa-apa lah, kalau ketawa ibu nggak apa-apa lah ya Bang. Lanjutnya, dia udah. Ini dia, ini ku catat karena nggak bisa ku apakan. Apa ini lupa aku nih, oleh karena kejahatan kita. Tadi aku agak apa, sebentar dulu ya. Ulangi, dia diremukkan, sebentar ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini nubuatan Yesaya untuk Mesias yang akan mati, yang akan tertikam, dan Yesus tertikam di kayu salib untuk memastikan kematiannya. Nggak apa-apa, silakan Bang Juma, nggak apa-apa, diketawain pun nggak apa-apa lah, silakan ya. Jadi satu lagi tentang itu, Eli tadi ada teman saya tadi, teman Kristen itu, kenapa Yesus minta tolong? Macam dia apa aja lemah kali dia minta tolong. Sebenarnya perkataan
Eli Eli lama sabatani itu Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu nubuatan daripada udah di Mazmur. Mazmur itu ada tadi tertulis itu kalau nggak salah saya itu dia halo 22:8. Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat kalau nggak 16 atau ayat 16. Judulnya itu Eli Eli lama sabatani, artinya Yesus menyatakan itu artinya adalah dia menggenapi nubuatan daripada Daud. Tetapi ingat, dan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan napas atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia mengatakan, Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya apa sebenarnya sudah selesai ini? Apa maksud Yesus menyatakan sudah selesai? Artinya sudah selesai semua, digenapi semua nubuatan tentang penyelamatan manusia. Sudah selesai tugas penyelamatan itu, bahwa apa itu Bang? Bahwa kematiannya itu sudah menggenapi dan menyelamatkan manusia, sudah bersih manusia ini dari dosa, yang tapi dengan syarat yang beriman pada dia, pada kematiannya. Makanya pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia dinyatakan membebaskan orang-orang yang terpenjara di kerajaan maut dan mengangkatnya ke surga. Sehingga pada saat dia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit di antara orang mati, semua orang-orang mati terdahulu, termasuk si Abraham, Elia, dan semuanya, saya nggak tahu Elia, saya nggak katakan Elia ya, yang mati, Musa, Yosua, Yeremia, yang tertahan di dalam kerajaan maut, di Firdaus, di bawah Firdausnya pun diangkat ke surga bersamaan dengan orang-orang beriman itu. Makanya dikatakan sudah selesai. Artinya sudah tergenapi semua nubuatan hukum Taurat. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Jadi Kristen itu memang paling pandai ya, karena memang ada tunggu. Ada upaya dari abad 3 sebelum Masehi ya untuk mengoreksi, untuk menguliti kemudian terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Yahudi agar disesuaikan dengan konsep Roma Yunani dan dicocokkan dengan nuansa dari isi dari perjanjian baru. Saya uji dan saya berikan pendalaman ini terhadap saudara. Ketika orang Kristen ini pandai-pandaian mengambil kitab Mazmur 22, mereka itu hanya mengambil data apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Bang Juma, jangan mempermainkan ayat kitab orang lain, Bang Juma. Loh, jadilah teladan. Kan orang-orang Yahudi itu bermazmur. Mereka bermazmur. Iya Bang, maksud gini Bang, kalau Abang mendeklarasikan jadi guru Bang, jadilah teladan. Lama gitu ya. sabaktani. Tapi ingat, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus meneruskan, kalau itu adalah Yesus. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 1. Eliku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Dan aku berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Emang Yesus sampai malam disalib? Jadi kalian itu cuma cocok-cocokan kitabnya orang. Yang sesuai dengan iman kalian itu ya kalian pakai. Gak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Gak ada. Tunggu sabar dulu. Sebagaimana saya juga membiarkan Anda tadi berbohong, tolong izinkan saya untuk meluruskan kebohongan Anda. Oh, ketika jangan sabar abang, dulu, sabar dulu. Abang, sekarang dulu gini. Gini saudara, saya buktikan kebohongan Anda, boleh ya? Bang. Saudara, ketika saya mengatakan saya akan buktikan kebohongan Anda, harusnya Anda bangga karena ini adalah jalan keselamatan buat saudara. Gitu, Bang. Oke? Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, betul? Betul. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Aduh Bang, jangan pertanyaan aja. Kutanya dulu. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus?
Ya, kok jadi pertanyaanmu salah? Oh, harus gitu dong. Jawab dong. Jawab dong. Yang paham, yang mengerti tentang kitab Yesaya, Yesus atau Anda? Jawab dong. Jawab dulu. Yang paham kitab Yesaya itu untuk dirinya, Anda atau Yesus? Jangan, pertanyaanmu salah, nggak bisa dijawab itu. Bukan, berarti Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih paham dari Yesus? Bang, jangan bermain dialektika. Enggak. Saya akan memberikan data bukti bahwa Yesus lebih paham. Bung, dengar. Bang, kamu itu hanya pengikut orang Barat. Yesus yang punya kitab. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitab Yesaya itu bahwa itu untuk Yesus atau Anda? Halo Bang, jangan buat gitu pertanyaan. Buatlah Kenapa? Itu mencekik leher Anda rupanya. Itu mencekik leher Anda. Pertanyaan Abang itu Anda dengan sesumbar mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus katanya. Sesumbar itu namanya. Sedangkan Yesus tidak pernah. Pertanyaannya yang substansi, jangan dialektika. Ini sangat substansi. Kenapa? Karena Yesus nanti yang menerangkan. Itulah kalau otak tidak dipakai, terlalu banyak makan babi, otak nggak berfungsi. Pertanyaan saya, yang lebih paham tentang kitab Yesaya. Saudara, aku tanya dulu. Oke. Saya sederhanakan pertanyaannya. Karena saya tahu ini pertanyaan mencekik leher Anda. Saya sederhanakan. Pada hari aku paham betul. Pada hari Sabat di tempat kelahiran Yesus senantiasa masuk ke bait suci membaca kitab apa? Jawab. Kalau Abang bertanya tentang yang tertulis kemarin itu di Alkitab itu, dia membuka kitab Yesaya, benar. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang di bawah tepuk tangan, yang di YouTube tepuk tangan. Bahwa Yesus, dengar dulu Bang, sabar kita gantian. Bahwa Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya dia senantiasa masuk ke dalam bait suci membaca kitab Yesaya, bukan kitabnya Paulus, bukan kitabnya Lukas, bukan kitabnya Yohanes, bukan kitabnya Markus. Ya iyalah Bang, orang. Ya iyalah Bang. Ya iyalah Bang. Saya lanjutkan. Enggak apa-apa. Berarti, dengar. Berarti Yesus paham tentang kitab Yesaya, betul? Ya sudah pasti, dia guru, dia paham betul itu. Oke. Kemudian Anda datang, kemudian mengusung penyaliban Yesus itu sudah ada dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Dan Anda mengatakan bahwa Tuhan sudah merencanakan, betul? Ya, maksudnya apa tadi? Tuhan sudah merencanakan menubuatkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Ya dong. Yesaya 53 nubuat kan? Ya dong. Ya. Bagus. Ya. Itu nubuat. Berarti Yesaya 53 ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Betul. Mari kita lihat, buktikan. Mari kita buktikan kebohongan gereja yang sudah 2000 tahun. Kita buktikan. Pelan-pelan, sabar. Saya buktikan. Tenangkan roh yang Paulus hantarkan ke Anda. Gitu, tenang dulu kenapa? Izinkan saya berbicara, boleh? Lanjut. Sekarang kita lihat. Teman-temanku saksikan ya. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Dalam Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Paham di sini enggak? Paham enggak sampai sini? Orang-orang apa yang mau Abang sampaikan itu? Katamu tadi Yesaya 53. Katamu tadi Yesaya 53, Tuhan merencanakan membunuh Yesus. Betul? Mesias akan tertikam. Lanjutkan. Ulang. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Tadi kau mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus. Betul? Nubuatan merujuk pada nubuatan akan kematian Mesias dan Yesus adalah Mesias. Teruskan. Gak usah kau pelintir-pelintir kayak Paulus. Sekarang permasalahannya adalah dengar. Ketika orang-orang Yahudi dengar. Ketika orang Yahudi ingin mempraktekkan Yesaya 53, kenapa Yesus menuduhnya bahwa kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu?
Tadi Yohanes berapa tadi abang bilang? Yohanes 8 nomor 37. Ayo, 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 baca Bible. Biar kau sehat. Biar baca ayatnya Bang Juma ya. Silakan. Keturunan Abraham. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Yes. Ini, oke lanjut lagi aku ya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Oke. Pertanyaan saya. Nah, upaya membunuh Yesus itu untuk menggenapi nubuatan. Menurut kamu? Menurut kamu? Berarti kalau Yesaya 53 nubuat untuk Yesus, berarti upaya membunuh Yesus adalah upaya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 53. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang memperoleh firman di dalam dirinya karena dia ingin mengaplikasikan nubuatan tersebut agar tergenapi. Betul atau betul? Oh tidak, bukan begitu konsepnya ini Bang. Jangan salah paham. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Salah. Jangan. Kenapa tidak? Ini namanya miskonsepsi terhadap penafsiran ayat. Nah, kenapa tidak? Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu nubuatan? Pembunuhan terhadap Yesus itu. Pertanyaannya, aku tanya dulu kau sekarang Juma. Apakah orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu yang ingin membunuh Yesus itu motifnya adalah untuk melaksanakan nubuatan atau ada dua pilihan. Aku kasih kau pertanyaan. Atau apa? Atau karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Mana yang benarnya? Inilah yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu bukan nubuatan dari Yesaya 53. Jadi Anda membantahnya sendiri. Sebentar. Jadi tak apa-apa. Artinya orang-orang Yahudi tidak pernah berpikir tentang Yesaya 53. Orang Yahudi tidak pernah berpikir tentang Yesaya 53 dan Yesus pun tidak pernah menjadi. Jangan ngomel, jangan kayak nenek lampir. Dan Yesus sendiri diam. Dan Yesus sendiri tidak pernah kemudian memberikan ruang kepada orang-orang sesamanya untuk melakukan penggenapan Yesaya 53 terhadap dirinya. Bahkan Yesus katakan apa endingnya di Yesaya di Yohanes 8 ini? Silakan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah apa katanya? Apa katanya? Apa katamu? Apa katanya? Apa katamu? Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu menurut Yesus bapaknya adalah ayat dari iblis lain menjadi bapamu itu maksudnya? Itu. Apa? Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis atau bapaknya adalah yang berfirman di Yesaya 53. Jawab. Dengar. Biar ku terangkan. Silakan. Jangan sampai ketabok lagi ya. Yesus ingin dibunuh karena menganggap dirinya adalah Bapa. Jangan sampai ketabok. Berarti orang Yahudi tidak ngerti Yesaya 53. Gantianlah kau tenang. Sekarang silakan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya adalah iblis atau bapaknya adalah yang berfirman di Yesaya 53. Silakan. Oke, bahwa orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau ada Allah yang Maha Tinggi. Lalu mana nubuatan Yesaya 53? Mana Yesaya 53 ini mana? Bahkan dengar. Mana Yesaya 53 mana buktikan? Ternyata ini untuk yang kedua kalinya orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Karena apa tadi? Karena apa? Cuma gantian lah ngomong ini lah. Karena apa? Orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus karena apa? Karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Berarti bukan karena Yesaya 53? Bukan. Lalu Yesaya 53 bukankah itu adalah pernyataan-pernyataan dengan bilur-bilurnya? Kok enggak seimbang dengan nubuatan ini?
Kok justru Dengar, kamu Juma. membantah Di si- kemudian di- dengan nubuatan yang kau jadi karang-karang sendiri. Nubuatan yang sebenarnya- dikarang-karang gereja kok justru membantah Dengar, dirinya dengar, sendiri. Juma. Dengar, Ayo, dengar. Jadi siapa yang hendak engkau tipu di sini, karena Bu? mereka Hah, mereka kenapa? Mereka kenapa? orang Farisi itu Orang-orang tidak Farisi. percaya bahwa tidak mungkin Mesias lahir dari Nazaret. Tidak Lalu mungkin mana Mesias nubuatan, yang- mana Dengarkan, nubuatannya, mana nubuatannya yang ingin digenapi mana? Bukankah Juma. orang Farisi itu adalah ahli Iya, kitab dengar tanah? dulu kawan. Kutanya dulu saudara, bukankah orang Pertanyaan Farisi itu sederhana. ahli kitab Sekarang tanah? pertanyaan esensinya Hei, cuma dengar. saudara, bukankah orang Farisi itu di antara seluruh suku Bani Israel, di antara seluruh kemudian sekte di Israel, sekte yang paling paham tentang kitab tanah itu sekte apa? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Jawab dong. Aku nggak dong. dengar. Aku nggak berani menjawab yang di Di luar. yang antara nggak- seluruh sekte yang ada di Yerusalem, sekte yang paling paham tentang kitab tanakh itu apa? Ah, Saduki? Saduki? yang Farisi? pasti, Yang mana? Yang mana? Yang mana? ahli Yang mana? Taurat adalah Ya. orang Farisi cuma. Orang Farisi. Betul. Orang Farisi. Mana kemudian mereka memahami kitab Taurat ketika kemudian ingin membunuh Yesus berdasarkan dengan nubuatan tadi. Kitab tanah Nah. Yesaya mana buktikan. Maksudnya, Buktikan sama saya. Aku bingung lihat pertanyaan mana apanya. Yang paham tentang kitab tanah itu ente Karisteng atau orang Farisi? Apanya? Apanya? Sekarang kau Yang jangan bilang paham begitu. tentang kitab Dengar. tanah itu orang Farisi atau ente? Jadi maksudmu, maksudmu ini bahwa salah semua lah itu. Yang Bukan salah. Yesus salah. pun membantah. Orang Kristen mengusung kemudian penyaliban Jadi itu kau adalah salah. keselamatan bagi orang Kristen. Tapi jangan kau Yesus Cuma, mengatakan apa? Kamu tidak jangan memperoleh firman bermain di di dalammu. pertanyaan, Jum. Firmanku Jangan tidak bermain ada di dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuh aku. Kalau Yesaya ada di dalam diri orang Yahudi, Salah. barulah kemudian Begitu. mereka ingin membunuh Yesus. Cuma, jangan kau Lalu sesatkan. kemudian Yesus pun tidak akan mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapamu itu Karena? ditujukan bagi orang Farisi yang Karena? tidak percaya, yang Kalau? tidak menerima Kalau? Yesus. Maksudnya apa nih? loh. Apa maksudmu? Lah, kamu menjelaskan apa? Kan kau bilang tadi iblis. Aku tanya dulu kau Iblis sekarang. menjadi bapak mereka karena mereka ingin membunuh Yesus. Dengar dulu, salah bukan kayak gitu. Loh. Karena mereka Hei, dulu. dengarkan anak kecil, dengarkan. kau Ketika yang- kemudian orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus, Yesus mengakui, "Jikalau aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari siapa? Dari siapa? Siapa yang membisikkan kemudian agar membunuh Yesus? Siapa? Yang Sekarang bernubuat, aku tanya dulu, kau. yang bernubuat Yesaya, Bung, Pelan-pelan dulu kita. yang Iblislah yang menjadi bapamu itu ditujukan sama siapa? Iblislah yang menjadi bapamu. Sama orang Kristen atau sama orang Farisi atau sama orang Kristen? Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapaknya di sini? Siapa bapaknya? Satu problem belum dijelaskan, udah konekkan lagi. Enggak. Yesus Enggak, mengatakan gini. begini, apa yang kulihat dari Bapa, dengar. Makanya dengar. Kalau ilmu masih minim, lebih baik banyak mendengar. Yesus berkata, apa yang kulihat dari Bapakku, itu yang aku katakan. Demikian juga kamu berbuat apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Oke? Nah, apa yang didengarkan oleh kemudian Yesus, itu yang dikatakan. Nah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga mendengar sesuatu dari bapaknya. Bapaknya yang ingin membunuh Yesus ini siapa? Inilah dia. Inilah dia. Mana? Apalah mau kau simpulkan situ? Nah, bapaknya Yesus tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Bapaknya orang yang ingin... Hah? Dari mana kau tahu? Bapak, Ini. Bapak tidak menginginkan kematian Yesus. Yes, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8.
Bacakan. Ya bacakan, kau yang baca lah. Masa kau punya kitab yang kau ambil dari agama Yahudi, kau sendiri nggak bisa Keluaran baca. 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Nah itu keinginan siapa itu? Keinginan siapa? Maksudnya Keinginan siapa? Jangan membunuh orang yang benar. Keinginan siapa? Ayo. Kok jadi keinginan siapa? Loh, kok jadi pura-pura bingung? Sekarang begini. Kok sekarang begini? Come on Juma, come on. Kau jangan bandingkan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Ini kehendak siapa? Betul. Ini kehendak siapa? Ini kehendak siapa? Maksudnya kematian siapa? Kematian Yesus? Kok kematian pula? Ini bapaknya Yesus berkehendak agar Yesus jangan dibunuh, betul? Enggak seperti itu, salah. Enggak seperti itu, salah. Karena tidak sesuai dengan keinginan gereja. Tidak begitu. Coba kau baca, kau yang baca. Kamu yang baca. Pemahamanmu yang salah tentang Kamu yang baca. Anak kecil, kau yang baca. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, kamu yang baca, silakan. Baca. Alkitab. Aku pegang Alkitab Perjanjian Baru, bukakan aja di kamera itu. Enggak ada aku pegang Alkitab Perjanjian Baru. Aku bacakan, aku ajarkan samamu berarti. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar adalah Yesus, tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah. Betul? Jangan kau arahkan ke Yesus. Loh, lalu Yesus itu orang salah atau orang benar? Inilah kau. Inilah kau pengikut iblis. Kamu pengikut iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Sedangkan Tuhannya Yesus menginginkan jangan membunuh Yesus. Ayo. Ada ayat yang menyatakan dia yang tidak berdosa menjadi dihukum. Artinya dia tidak itu ajaran nenekmu Paulus. Itu ajaran di Korintus, nggak dipakai. Itulah yang Yesus katakan, engkau mau melakukan kehendak bapakmu iblis. Itu berbeda. Jangan kau pakai itu. Kalau Keluaran 23 jangan membunuh Yesus. Kalau suratnya Paulus bunuhlah Yesus. Beda. Makanya dengar. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Tunggu dulu. Kepada siapa ditujukan? Bapak siapa iblis itu? Kepada siapa ditujukan? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, termasuk kamu. Sekarang, bro, dari awal nggak lu jawab pertanyaan. Saya ulang ya. Siapakah yang berkehendak ingin membunuh Yesus? A, kehendak Tuhan. B, kehendak iblis. Jawab. Tadi lo nggak dijawab-jawab. Silakan. Susah kali ya waktunya pakai akalnya ya banyak ya. Kenapa ya? Yes, karena mereka adalah anak-anak dari yang menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Siapa dia? Iblislah yang menjadi bapakmu. Tuh kata Yesus. Tadi Juma, aku dengar kau bilang Galatia 3 ayat 13. Kau ambil ini untuk membenarkan argumenmu. Tapi kenapa kau untuk menyadarkan kamu bahwa yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk. Sekarang kutanya dulu kau. Galatia ini, surat Galatia ini kau pakai atau enggak ini? Itu suratnya Paulus, bisikan makhluk yang datang kepadanya dengan mengatakan yang mati digantung di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Betul atau betul? Sekarang kok betul atau betul? Jawab dulu, betul atau betul? Kau percaya? Betul atau betul? Jangan saya, kamu yang harus percaya. Itu bukan kitab saya. Itu semua ayat yang tertulis di Alkitab itu aku percaya. Oke, Al-Quran saya juga mengatakan itu. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang kalian sembah itu adalah setan yang terkutuk. Khusus untuk Galatia ini kau percaya gitu? Loh, kitabmu mengatakan bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Oke, Quran saya juga mengatakan hal demikian. Bahkan di Al-Maidah ayat 33 yang disalib itu adalah orang yang membenci Tuhan pencipta langit dan bumi dan membenci Nabi Isa alaihissalam.
Surat Galatia abang percaya, Korintus abang nggak percaya, Wahyu abang nggak percaya gitu. Loh, masalahnya yang menuliskan itu bukan nabi, bukan rasul. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Al-Quran saya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang membenci Nabi Isa dan membenci para rasul dan membenci pencipta langit dan bumi. Jadi surat yang nggak abang percaya surat Galatia. Loh, kok jadi saya percaya? Hei saudara, saya Tapi tidak surat percaya. Paulus. Kitabmu itu saya tidak percaya, Bung. Saya Tapi kenapa percaya abang pakai Quran. jadi, kalau abang nggak percaya kenapa abang pakai jadi referensi? Karena saya sedang berdiskusi dengan pemegang kitab. Oke? Kitab Anda sendiri yang menampar Anda kiri kanan, bolak-balik atas bawah. Bang, kalau abang nggak percaya nggak boleh abang jadikan rujukan. Oh, tidak bisa, nggak bisa kayak Janganlah, begitu. Bang. Tapi Tidak bisa kayak jadi- begitu. Ketika jadi saya abang milih-milih ayat mana yang cocok sama aku pakai. dengar saudara. Ketika saya membuktikan sebuah kesesatan, maka boleh alat gitu, untuk Bang. Tanggung jawab lah. sabar Konsisten kita, sabar dulu. Maka bukti untuk membuktikan kesesatan itu adalah materi-materi dari kesesatan itu sendiri. Untuk membuktikan sebuah uang itu adalah palsu, maka yang menjadi materi pembuktian adalah uang palsu itu sendiri. Kok jadi kacau pemikiran Anda? Jangan oleh karena Anda ketampar oleh Bible, justru Anda mengatakan pernyataan seperti itu memuakkan bagi orang yang mendengarkan. Paham tidak? Paham tidak? Sekarang Yesus mengatakan, sabar dulu. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan iblis yang menjadi bapak orang-orang ini? Karena orang ini ingin menyelamatkan Yesus atau orang ini ingin membunuh Yesus? Jawab. Bang, Ayo, menanglah kau bang. Aku bukan cari menang. Bukan bang. masalah menang atau tidaknya. Saya di ujung nanti ingin mengatakan, wahai saudaraku, berterima kasihlah kepada iblis yang sangat-sangat berjasa menghapuskan dosa kalian dengan cara mendoktrin kalian mengimani yang mati terkutuk di salib itu adalah untuk nebus dosa-dosa kalian. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Anda harus berterima kasih kepada iblis. Kabur dia. Nggak ada yang kick ya, kabur sendiri dia. Pusing kepalanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Adakah kopi? Ada, campur masako ada. Bang Goto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini loh, Bang Juma, sebentar loh Kak. Bang Juma jangan pakai kitab itu, kalau kau pakai itu berarti kau percaya. Artinya Bang Juma disuruh ngarang gitu. Gimana sih? Silakan, mungkin ada materi. Silakan Bang Goto. Ya, yang berkaitan dengan sejarah yang ada kaitannya dengan materi ini. Silakan Bang, silakan. Ya, jadi berkali-kali sebenarnya hal ini sudah kita jelaskan ya, bahwa kenapa orang-orang Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya dengan Kristen. Kenapa seperti itu? Karena dari 613 hukum mereka tidak ada satupun yang mengarah tentang Mesias asli yang disalib di kayu salib itu. Kan jelas sekali sebenarnya. Betul, seorang yang tergantung di kayu salib itu menggenapi nubuatan. Betul sekali, tapi pertanyaannya, dia menggenapi nubuatan untuk Mesias asli atau Mesias palsu? Seandainya dia menggenapi nubuatan untuk Mesias asli, tentu orang Yahudi sudah pada Kristen semua. Tapi kita lihat fakta realitanya. Bahkan di sana itu hanya 2% saja Kristen. Kalau mereka khotbah depan Yahudi, diludahi, ditendang, makan dipukul. Kenapa? Karena menurut Yahudi, Kristen itu sudah menghancurkan ajaran mereka. Kan sudah jelas. Sudah jelaskan ini tadi. Di Yohanes 19 ya, ayat 28, 29, 30. Di situ ada tertulis aku haus ya, dan sudah selesai. Sebenarnya ini karena sudah menggenapi nubuatan di Yeremia 23:15, Mazmur 69 ayat 21. Jangan bawa Yesaya 53, Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, apalagi Yesaya 9. Kan begitu. Hanya mereka ini saya lihat begini, mereka belajar ontologi Bible tanpa memperhatikan itu, tanpa memperhatikan dari sisi epistemologi itu. Jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa yang tercatat dalam Bible ya itulah yang harus mereka percaya. Padahal ini kan Bible sejarahnya kan bukan
bukan tulisan Yesus itu, bukan tulisan murid-murid, bahkan Paulus sendiri justru dibuat oleh seorang yang bernama Eusebius di abad keempat itu ya. Makanya kodeks paling tertua dari kodeks Bible itu kan Vatikanus dengan Sinaiticus. Kan seperti itu. Sementara Bible yang langsung bersinggungan dengan Isa Yesus itu ditolak semua, bahkan bumi hanguskan dari tahun 284 ya oleh Kaisar Diocletianus itu. Ini yang mereka tidak pelajari. Nah, satu contoh saja, Lukas 24 ayat 46. Ini kan ayat hoax ini. Ayat pembodohan hanya untuk memperkuat teori penyaliban itu. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berkata di Matius pasal 4 ayat 8, ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu ada jelas tertulis di Ulangan 6 ayat 16. Tapi ketika Yesus berkata, ada tertulis Mesias harus menderita gitu. Mati lalu bangkit. Di mana dia tertulis? Seandainya ini Lukas 24 ayat 46 ada tertulis dalam perjanjian lama atau 613 hukum Yahudi, tentu orang Yahudi sudah percaya sama Kristen. Tapi kenyataannya tidak ada. Dari Kejadian sampai Maliaki ini, Ulangan 2 Lukas 24 ayat 46 ini. Berarti ayat ini ayat hoax, dibuat-buat untuk memperkuat teori penyaliban. Kan begitu ya. Mereka ini sudah kehilangan akal sehat, sudah kehilangan rasionalisme ya. Di mana rasionalisme itu akal menjadi alat pengetes ilmu pengetahuan itu. Makanya ketika kita berbicara banyak tentang sumber ilmu pengetahuan itu, sumber Bible itu, mereka tidak mampu lagi menyanggah itu. Karena seperti itu. Sementara sejarah, ilmu historis sudah membuktikan bahwa tidak satupun ada nubuatan dalam kitab Tanakh bahwa Mesias asli yang dipalsu, yang disalib, yang ada Mesias palsu yang disalib. Karena sudah Bang Sunga sudah jelaskan berkali-kali ya, Ulangan 27, 25 itu, Ulangan 21, 23. Itu coba buka kembali itu Yohanes 19 28, 29, 30. Baru bandingkan dengan Yeremia 23, 15, Mazmur 29 ayat 21, Mazmur 69 ayat 21. Kan jelas sih. Memang orang yang tergantung di kayu salib di atas menggenapi Mazmur 69 21 itu selesai sudah. Makanya dikatakan sudah selesai. Orang yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi palsu. Itu yang sudah menggenapi Mazmur 69:21 itu. Kan jelas. Itu tidak ada yang meleset itu. Dari penggenapan nubuatan tersebut. Mengingat dalam perjanjian lama itu, ya, ada 1239 nubuat yang harus digenapi. Salah satunya Mazmur 69:21. Sekarang pertanyaannya, sudahkah digenapi Mazmur 69:21? Ternyata sudah digenapi di atas kayu salib. Kan seperti itu. Makanya salah satu profesor yang menulis buku itu Pagan Christ itu katakan bahwa Kristen itu sebenarnya ajaran pagan karena Romawi memaksa memasukkan ya, sudah mengasimilasi paksa budaya Kristen, memasukkan budaya mereka ke Kristen, dan ini ada jelas tertulis dalam sejarah, rentetan sejarahnya ini. Itu jelas sekali itu. Makanya orang-orang yang mencoba memprotes Romawi itu semuanya mati dibunuh. Bahkan orang-orang yang mencoba merubah Bible Yunani berbahasa teks original itu ke bahasa Inggris, bahasa Hungaria dan lain-lain, semuanya mati kan dibunuh sama Romawi. Nah, seperti itu. Hanya mereka tidak pelajari ini. Seandainya mereka pelajari sejarah ya, ilmu histori itu, saya yakin mereka banyak yang sadar gitu. Makanya banyak Kristen tuh masuk Islam ya. Teman-teman kita yang mualaf itu yang dari Kristen itu karena mereka mempelajari secara epistemologi itu. Sementara teman-teman Kristen baru pada tahap ontologi dari Bible itu sendiri. Mereka tidak mau tahu sebenarnya kenapa, karena mereka sudah teracuni amal agung itu. Kan begitu. Jadi teman-teman Kristen tolong pelajari sejarah Bible Anda, budaya Kristen Anda tuh. Bahkan Natal, kalau kita lihat Natal tidak ada hubungannya dengan bulan Kislev. Bulan Kislev itu tradisi Yahudi. Yang tetapkan Natal itu Kaisar Julius tahun 340. Pertama kali dirayakan tahun 336. Tidak ada hubungannya orang Romawi dengan Yahudi. Mereka saling berlawanan. Bahkan Yahudi sudah 3 kali melakukan pemberontakan terhadap Romawi ya, tahun 6673 itu. Terus tahun 11 tahun 111 115 dilanjut lagi Simon Bar Kokhba ya.
Itu 157, 135, 155, sorry. Itu. Jadi tidak ada hubungannya tradisi-tradisi Kristen sekarang dengan Yahudi. Itu kalau ada hubungannya ya tradisi Kristen dengan tradisi Yahudi, otomatis Yahudi maunya sembahyang ke gereja, bukan maunya sembahyang ke masjid. Coba tanya Om Yahudi, kalau tidak ada sinagoge mau sembahyang di mana? Gereja apa di masjid? Mereka milih masjid karena menurut mereka kami dengan orang Islam itu sepupu, masih ada turunan dari Abraham. Sementara Kristen dari mana? Tidak ada perjanjian yang didapat oleh Kristen, oleh Romawi. Sementara Kristen sekarang itu kan turunan Romawi, bukan turunan Isa. Isa tidak pernah mengajar Kristen. Yang ada kan Paulus di Kisah Rasul 11:26 itu. Kan begitu, itu pun Kristen abad pertama selesai. Tidak ada yang bertahan sampai pembantaian Diocletianus itu. Tidak ada. Coba belajar sejarahnya itu Diocletianus ya. Coba cari literasinya, silakan. Di situ semua kitab-kitab suci Kristen yang dari abad ke-1, baik itu sinoptik maupun gnostik yang lain, mulai dari Injil Maria, Filipus, Barnabas dan yang lain, semua itu sengaja di bumi hanguskan. Itu sama pemerintahan Romawi, lalu mengganti dengan perjanjian baru yang baru atas suruhan Kaisar Konstantin. Itu kan tadinya 50 kitab, itu dipecah-pecah akhirnya tinggal 1. Dibukukan itu. Jadi manuskrip yang tersisa dari abad ke-1 itu dikumpulkan sama Eusebius, baru dirangkum menjadi 1. Kan seperti itu. Jadi yang tidak cocok dengan budaya Romawi dia buang, dia tidak kasih masuk itu. Yang cocok dengan budaya Romawi dia kasih masuk. Begitu kerjanya penulis Bible itu, perjanjian baru itu. Begitu kira-kira. Ya mungkin sedikit dari saya. Silakan lanjut, mungkin Guru Dasuma, silakan. Ya silakan dilanjut. Itu sedikit dari saya. Terima kasih, Masya Allah, teman-teman sekalian. Ilmu yang sangat bermanfaat ya. Wawasan yang begitu bagus terkait dengan sejarah kekristenan khususnya. Mungkin dari teman-teman host masih monitor atau hostnya sudah turun ini? Dinda Ardiansa, Bang Handi, Dinda Tahta, Otak Cerdas. Ada yang ingin memberikan masukan atau ilmu, silakan. Iya, Assalamualaikum Bang Juma, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pun dulunya ya terdoktrin ya. Saya mantan Kristen Bang, yang akhirnya ya mengikuti ajaran Yesus. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, karena apa? Ya saya ini karena terdoktrin karena dari keluarga gitu. Jadi setelah dewasa, ya saya kecil SD di Metodis, bahkan saya kuliah di kampus Kristen ternama ya. Saya nggak usah sebutkan namanya. Dan saya setelah dewasa, saya mempelajari Bible. Kenapa dikatakan Tuhan tapi mati disalib, gitu. Karena seharusnya kalau Tuhan itu dikatakan untuk menebus dosa atau karena iba atau kasihan ya dengan umatnya, karena sesuai dengan Yohanes 3:16, seharusnya tinggal simsalabim aja. Gunda gitu kan, logikanya gitu. Benar logika sekali. gitu. Ngapain mesti Tuhan pula yang menggantung dirinya dikatakan menebus? Faktanya juga di Bible kita baca, Yesus itu dari awal sudah diintip, gitu kan. Tipu muslihat untuk menangkap Yesus, gitu. Ada ayatnya itu kan. Kira-kira lebih begitu. Terus selanjutnya akhirnya dikatakan ditangkap gitu. Jadi bukan kemudian dikatakan untuk menebus dosa, itu juga memang dia mau rencana dibunuh dari awal, dan akhirnya dibunuh cita-cita di Bible. Nah, anehnya lagi, agak membingungkan kita kalau dikatakan dia itu Tuhan atau anak Tuhan sekalipun, padahal kalau dikatakan anak Tuhan atau Tuhan sekalipun,
seharusnya dia bisa selamat. Kenapa dia nggak diselamatkan? Ini kan suatu cacat logika ya, yang tidak masuk akal menurut saya. Sehingga banyak kali sekelumit ya, Gunda, tentang cerita ini di Bible, tentang dikatakan Tuhan seorang Yesus ini, tapi Tuhannya akhirnya jelas tidak maha kuasa kalau dikatakan Tuhan. Gitu Gunda. Jadi inilah hal-hal yang membuat saya bingung gitu kan, sehingga saya mencari kebenaran. Sementara juga Yesus katakan ya, dia punya Tuhan gitu, sesuai dengan Matius 11:25. Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Banyak lagi hal-hal ini ya. Dia mengatakan dia itu berbeda dengan Tuhannya begitu. Ya dia punya Tuhan, dikatakan Bapak itu istilahnya kan. Mungkin itu alegorisnya. Makanya saya bingung ya, sampai sekarang kok masih banyak teman-teman kita di kekristenan kok nggak mencerna hal ini gitu, nggak mencerna kata-kata ini, isi-isi ayat ini gitu. Nah, jadi itulah ya hal-hal yang saya pelajari, sehingga saya akhirnya tidak percaya dengan doktrin selama ini, karena artinya doktrin saya terima selama ini menabrak isi Bible itu sendiri. Makanya saya setelah diskusi saya akan katakan demikian. Doktrin yang diterima teman-teman Kristen itu jelas sekali ya, menabrak isi Bible-nya. Satu hal lagi juga dikatakan di Bible Tuhan, kata Tuhan di Perjanjian Lama Keluaran 33:20, manusia jangan coba-coba ingin melihat aku, kata Tuhan. Ketika Musa ingin kali melihat wajah Tuhan di Gunung Sinai itu, mati kalian, kata Tuhan. Juga dipertegas lagi oleh Yesus di Yohanes 5:37, suara Bapa pun tidak kamu dengar, tidak bisa kamu dengar ya. Apalagi melihat wajahnya. Jadi artinya Perjanjian Lama juga menegaskan memang Tuhan itu nggak bisa dilihat. Bahkan juga di Perjanjian Baru, bahkan juga ada ayat lainnya mengatakan di 1 Timotius 6:16 sama 1 Timotius 7:17. Saya hafal semua yang sangat apa ini? Tuhan itu esa kekal, nggak nampak, nggak mati gitu. Nah, sementara seorang Yesus yang dikatakan Tuhan, yang dituhankan, itu mati. Itu dia nampak. Jadi ini juga hal-hal yang melawan isi Bible, doktrin itu. Jadi itulah Gunda. Ya semoga teman-teman Kristenku ya, saya juga mantan Kristen, saya Protestan dulunya, HKBP ya. Saya orang Batak ya, Andi Silitonga ya. Akhirnya saya tidak percaya semua ini. Jadi apalagi saat ini sekarang ini makin saya pelajari, ikut diskusi-diskusi dia Gunda. Ternyata literasi yang saya temukan cukup banyak sekali, tapi mungkin gak itu saya sebutkan di sini. Belum lagi katanya sejarah Biblos itu adalah sejarah kota-kota dewa, bahkan ada cerita dari kekristenan sendiri ya. Ternyata konsep ketuhanan Yesus ini ya terkesan, saya buat terkesan lah Gunda ya, diadopsi, artinya dari ajaran Dewa Mitra. Nah ini datang dari kekristenan sendiri ya, artinya ada juga kekristenan yang jujur membuka cerita ini. Waduh, ini luar biasa benar. Jadi itulah Gunda dari saya, sekilas saja. Semoga teman-teman Kristenku ya banyak yang sadar ya, karena ternyata doktrin yang seperti saya terima selama ini kontradiksi dengan isi Bible itu sendiri sebenarnya. Itu ya Gunda sementara. Terima kasih.
Mungkin saya tambah sedikit dulu ya, saya menjawab Iya, beberapa. silakan, Masya Allah. Begini. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, Bang, referensi apa lagi yang kita bisa lihat, kita bisa ambil ya, untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saya bilang begini, coba Anda beli buku karangan Prof. Elizabeth Clara Prophet ya, judulnya itu The Lost Years ya, Evidence Documentary of Jesus. Jadi buku ini penerusan buku dari karangan Nicholas Notovic, Unknown Life of Jesus, di mana buku ini bercerita tentang tahun-tahun kehilangan Yesus ya dalam Bible. Nah, silakan ya teman-teman Kristen yang nonton. Jadi saya ulang, bukunya The Lost Years ya, Evidence Documentary of Jesus, karya Elizabeth Clara Prophet. Jadi tolong dibeli ya. Ada terjemahan bahasa Indonesia. Jadi di sini membuktikan dengan jelas bahwa sosok Yesus itu jauh sekali dikatakan bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu pernah berguru sama Dalai Lama, pendeta-pendeta Buddha. Lagi ngomongnya. Jadi di sini di kisah ini membuktikan bahwa tidak mungkin seorang yang dikatakan pencipta langit dan bumi justru berguru kepada pendeta Buddha ya, yang sama sekali tidak pernah membahas tentang ketuhanan. Itu kan seperti itu. Kalau Anda tilik ajaran Buddha itu tidak pernah membahas ketuhanan. Yang dia bahas itu adalah perilaku. Kan seperti itu. Ini jelas sekali di sini diceritakan kenapa Yesus sampai ke Biara Hemis ya, India ya, berguru kepada pendeta Buddha. Kenapa Yesus sampai ke Pakistan, sampai ke Nepal. Bahkan pernah dikatakan beliau itu sempat berguru kitab Weda ya di Pakistan, lalu melanggar aturan Brahmana di sana ya, pendeta Brahmana. Karena menurut pendeta Brahma itu kitab Weda tidak bisa sembarang dibacakan kepada kaum Waisak itu ya, kepada kasta ya, kasta Sudra dan Waisak, tidak boleh ya, tidak boleh sembarang ya. Nah, nanti pada waktu acara-acara ritual keagamaan Hindu itu akhirnya mereka berseberangan, lalu Yesus lari ke Nepal. Jadi di sini cerita-cerita ini menegaskan bahwa memang Yesus terlalu jauh kalau dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan ketika beliau berangkat ke Biara Hemis ya, Biara Hemis itu di India ya, silakan ya. Sekarang di sana jadi wisata ya, jadi objek wisata bagi para teolog. Dalam Al-Quran Muhammad menyembah Yesus, Bang, menyiarkan Yesus. Nah, saya kan sudah bilang sama Anda, saya debat dulu ini dengan pendeta siapa tuh, Bang Arif Joseph ya. Saya katakan begini, satu-satunya sabar. Di dalam Quran dikatakan Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa. Tunggu, sabar, saya jelaskan Bang. Oke, saya jelaskan mute dulu kenapa ya. Saya katakan begini sama Pak Joseph ya, satu-satunya kitab yang pernah tertulis di dunia ya, atau kitab suci di dunia itu yang memuliakan Isa itu adalah Al-Quran. Kenapa seperti itu? Kenapa saya katakan seperti itu? Tentu ada dasarnya. Kan seperti itu Bang ya. Muhammad menuhankan Isa. Sabar, Muhammad tidak pernah menuhankan Isa. Sabar ya. Ada datanya. Ada datanya. Tunggu nanti sebentar saya kasih Anda ayatnya dalam 58 Al-Furqan 6 dan 7. Tidak masih saya jelaskan ya. Jadi satu-satunya agama ya yang sangat memuliakan Isa itu adalah Islam, dengan mengatakan semua doanya itu terjawab. Ya, semua doa Isa terjawab. Kristen itu sangat merendahkan Isa dengan mengatakan doanya ada yang tidak dijawab. Padahal Isa sendiri berkata, jika engkau meminta dalam namaku, maka Bapakku akan mengabulkannya. Kan seperti itu. Apalagi kalau Isa sendiri yang berdoa ya. Di Ibrani 5 ayat 7 sudah jelas bahwa Bapa Allah yang Tuhan yang Yesus sembah itu menyelamatkannya dari kematian. Ini selaras sejalan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran berkata bahwa Isa itu orang yang paling diberkahi dimanapun dia berada. Ya, Maryam 30:31 ya.
Islam sangat meyakini ya bahwa Isa itu adalah sosok yang paling dikasihi oleh Allah, sementara Kristen justru merendahkan Isa serendah mungkin. Bahkan sama dengan binatang, dengan menggeser makna anak manusia menjadi anak domba, dengan mengatakan Yesus terkutuk, dengan mengatakan bahwa Yesus doanya tidak dijawab, dengan meyakini Yesus Isa tergantung di kayu salib. Dengan demikian Kristen menjawab bahwa doa Yesus tidak terjawab dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Ya, benar Bang, Galatia 3 itu dibaca dengan benar. Kenapa dia mati? Sabar Bang, saya jelaskan. Anda bilang penjelasanmu itu melenceng Bang. Melenceng. Sabar. Bagaimana? Sabar, saya belum selesai Abang bantah. Sabar ya. Melenceng. Sabar. Obatnya udah habis ini. Mute dulu ya. Anda bilang Muhammad mengakui Yesus Tuhan, sementara dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-72 jelas sekali di situ ya. Silakan dibuka ya. Ayat 72 itu yang menyatakan. Sabar. Menyatakan itu bukan orang kafir, yang menolak, yang mengingkari itu. WG obatnya udah habis WG. Ya, di situ dikatakan ya. Di situ dikatakan. Telah kafirlah. WG obatnya udah habis. Kami ini mantan Kristen WG. Rasul. WG kami ini orang yang membawa hal yang sama. Minut dulu Bang. Artinya kalau bahasa Qurannya artinya langsung ya. Ya langsung. Sungguh ya, telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Barang siapa yang mempersekutukan ya segala sesuatu itu dengan Allah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan tiada orang pun penolong bagi orang-orang salim. Jadi Yahudi di Al-Maidah ini sabar dulu Bang, saya belum selesai bicara. Mute dulu host. Dalam Al-Maidah 72 ini, di sini ada dua esensi, yang pertama kafir, yang kedua solim, ya. Yang ada itu ada dua. Jadi yang kafir itu yang mengingkari, yang sabar dulu Bang, saya belum selesai bicara. Dipotong-potong. Al-Quran menegaskan ya bahwa jika Bang, saya mute dulu parah nih, nggak bisa orang turunkan itu obatnya, maaf bro, udah habis obatnya itu, nanti kita bikin lagi. Jadi di situ Allah berkata bahwa jika kita meyakini Allah, Yesus Isa Al-Masih itu Allah, kita bukan hanya kafir tapi salim. Jelas sekali itu. Bukan hanya kafir tapi zolim. Bahkan kita dihadiahkan neraka, kita diharamkan surga ketika kita mengakui bahwa Isa adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Kita diharamkan ya masuk surga, kita dihadiahkan neraka. Jelas ajaran Islam. Nah, seperti ajaran kalian. Islam sejalan dengan seluruh ilmu pengetahuan. Anda mau uji dari ilmu histori sampai ilmu eskatologi, dia akan tetap sejalan. Anda mau uji dari referensi kitab Tanakh, kitab Torah, dia sejalan. Tapi coba lihat Bible. Bible itu berbanding terbalik. Apanya yang sejalan dengan kitab Torah? Kalau sejalan, Yahudi sudah percaya kepada Anda. Fakta realitanya Yahudi lebih milih sembahyang di masjid daripada sembahyang gereja. Haram bagi mereka masuk gereja. Seperti itu fakta realitanya. Anda tidak mau lihat itu. Anda memaksakan keyakinan Anda dari doktrin dan dogma, sementara Anda tidak mau belajar sejarah. Itu yang membuat saya Anda punya apa? Anda punya keyakinan itu, Anda tidak pernah tes dengan baik, Anda tidak pernah menguji dengan baik. Itu. Anda hanya berpadanan pada doktrin dan dogma dari gereja. Kan seperti itu. Menurut saya reasoning Anda buruk, pendaran Anda buruk sama sekali. Itu. Kita kaji saja secara epistemologi, Anda sudah bisa membantah, apalagi kalau lari ke aksiologi, ancur-ancur Anda. Kalau Anda mau kaji secara aksiologi ya, teman-teman Kristen ya, Anda beli bukunya Hughes von Weil, peraih Nobel tahun 1959. Silakan Anda beli itu. Ya, ada 30 buku karangan beliau ya yang mengatakan bahwa Bible banyak sekali ayat palsu dalam Bible. Ya. Apalagi kalau abang baca kisah Robert Feng ya dengan 74 profesor perjanjian baru ya. Hanya sisa 18% yang mereka katakan itu. Tapi beli dulu bukunya Bang, beli dulu ya. Ya, silakan abang cari ya. Judulnya itu History Bible The New Testament ya, karya Hughes von Weil. 30 bukunya
itu rata-rata bercerita bahwa Bible itu karangan manusia. Silakan dibeli, Bang. Ya, jangan abang asumsi-asumsi biar buku-buku karangan profesor Anda sendiri Anda tidak pernah beli. Anda beli bukunya Peter Wiener, Anda beli bukunya Robert Lamb, Anda beli bukunya Hedrick Quid, Anda beli bukunya Frank Barbara Tering. Anda baca semua itu. Jangan doktrin dan dogma saja yang turun kepada Anda ikuti. Anak SD pun bisa kalau cuma doktrin dogma, tapi tidak pakai akal sehat ya. Islam mengajar ya. Islam mengajar beriman berakal dulu. Jadi berakal dulu baru beriman. Anda sebaliknya beriman dulu baru berakal. Kan seperti itu, makanya kalian sudah kehilangan akal sehat. Ya, sampai kalian berkata bahwa Muhammad menuhankan Yesus. Dari mana cerita Muhammad menuhankan Yesus? Tidak ada. Saya baca Al-Quran, walaupun saya tidak hafal semua, saya baca, tidak ada. Seperti itu. Isa hanya dikatakan jalan lurus ya. Betul bisa jalan lurus. Pertanyaannya siapa yang ikut? Isa, Anda atau kami Islam? Ternyata kita uji secara epistemologi yang mengikuti Isa itu Islam, bukan kalian. Dari sekian banyak perintah Isa, hanya satu yang kalian jalankan, baptisan itu pun baptisan juga diprotes bahwa itu ayat palsu yang masuk ke dalam Bible. Matius 28, 19, 20 itu. Karena endingnya cuma sampai ayat 15. Kalau betul itu berarti tidak ada perintah Isa yang kalian jalankan. Itu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin lanjut dulu. Guru semua, silakan. Itu. Silakan. Iya, silakan guru-guru yang lain. Jadi si IWG tadi saudaraku ya, itu aku aneh nih dengan manusia. Udah begitu lama dia ngikuti perdiskusian di TikTok, tapi narasinya kabur semua. Iya, kami ini mantan Kristen IWG ya. Saya bukan Kristen kaleng-kaleng dulu ya. Saya dulu aktif di gereja ya. Saya juga anggota Napo Sebulung ya. Ini data saya asli masih ada semua nih ya. Anggota jemaat AKBP asli semua nih, kalau nggak percaya ya. Ya. Nah, CD saya masih ada ya. Baptisan saya masih ada semua, lengkap semua. Saya selalu perlihatkan karena banyak orang yang ragu. Nggak pernah bohong tuh. Saya buktikan, ternyata data saya masih ada, tersimpan. Jadi kami nggak orang bodoh ya, mualaf begitu saja. Kami belajar dulu literasinya. Dan sepertinya bukan kami aja. Kalau Anda cermat membaca isi Bible itu, Anda akan temukan banyak sekali ayat-ayat yang saling kontradiksi. Salah satu contoh misalnya tentang silsilah Yesus ya, yang ada dihilangkan. Yoyakim itu siapa dihilangkan di Matius. Selanjutnya tentang penyaliban Yesus. Keempat kitab Bible yang dikanom itu berbeda tentang waktu penyaliban Yesus, tentang perjumpaan Yesus dengan Maria. Tentang juga ayat lainnya misalnya di Tawarik dengan raja-raja itu. Di satu ayat dikatakan Tuhan membela bangsa Israel untuk itu kurang lebih gitu ya. Di ayat lainnya dikatakan setan. Banyak lagi ayat-ayat yang saling kontradiksi yang saya bisa buktikan, saudara. Bagaimana mungkin kemudian itu dikatakan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu seharusnya tidak boleh dong terjadi kontradiksi. Ya? Belum lagi kita tidak yakini siapa itu Lukas, siapa itu Yohanes. Dan itu. Kenapa kitab-kitab Injil-Injil lain yang dikatakan itu adalah murid Yesus, seperti Yakobus, Injil Yakobus ternyata ada, Injil Yudas juga ada, Injil Filipus, ya, Injil Barnabas. Saya punya Injil Barnabas ini. Di sini jelas dikatakan Yudas yang disalib di Injil Barnabas ini. Terserah kalian kalau kalian mau tolak, tetapi faktanya Barnabas itu adalah salah satu murid Yesus yang ke-70. Dan banyak lagi ya. Kenapa Injil-Injil yang itu adalah murid Yesus langsung tidak dikanom? Ini kan pertanyaan besar ya, harus kita bongkar seharusnya. Kenapa yang Lukas, Yohanes, Matius dan lain sebagainya dan yang lain itu, bahkan juga surat-surat 14 Paulus yang seharusnya itu adalah surat pribadi ketika dia di penjara selama 5 tahun kalau nggak salah ya, itu dia menulis surat kepada jemaatnya di 14 jemaat di Roma, Kolose, Tesalonika, Filipus, Galatia, Efesus dan sebagainya itu surat pribadi. Makanya bahasanya aku. Terkadang Paulus.
Bahkan juga kontradiksi, saudara. Termasuk juga tentang yang dia mengaku ketemu Yesus. Ya, di mana dia, lupa saya. Itulah ya. Nah, itu juga kontradiksi. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, dia mengatakan dia bersama mereka itu ya kan, teman-temannya katanya mendengar, teman-temannya mendengar suara yang berbicara itu, tapi tidak melihat yang berbicara. Sementara di Kisah Para Rasul 22-nya melihat suara yang berbicara, tapi tidak mendengar suaranya. Yang anehnya lagi, di Kisah Para Rasul 26 ayat 14-nya, hanya Paulus yang mendengar dan melihat. Inilah suatu kuasa Tuhan kalau ada cerna itu. Bayangkan di satu ayat yang bernama KPR, Kisah Para Rasul saja, terjadi 3 kontradiksi. Masih ada percaya dengan tulisan Paulus. Terkadang dikatakan Allah bodoh di 1 Korintus 1:25. Saya masih hafal ya. Dia juga mengaku licik. Di Roma 3:7 dia mengaku bukan berdasarkan firman Tuhan dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat yang kontradiksi dilakukan dia di situ. Tetapi kalian tetap imani dia sebagai rasul. Siapa yang mau memberi dia mandat sebagai rasul? Siapa dia bisa mengubah-ubah tulisan-tulisan Tuhan, perintah-perintah Tuhan? Padahal Yesus ya, seorang yang taat hukum Taurat. Di Matius 3:16-17 perikopnya saja sudah Yesus dan hukum Taurat. Dan Yesus berkata, tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku, walau langit akan runtuh. Tidak satu titik pun ditiadakan. Sudah jelas itu. Jelas tegas. Lalu kemudian Paulus menghapus dengan di Efesus 2:15 kalau salah, dengan matinya ini kita terbebas dari hukum Taurat. Bahkan kalau kalian cerna lagi, di Kisah Para Rasul selanjutnya dikatakan Paulus itu akhirnya mati tergantung dengan disalib terbalik. Karena orang-orang Yahudi akhirnya menentang dia dan meminta dia dipenjara. Akhirnya dihukum mati dengan digantung. Masih kalian percaya dengan Paulus? Padahal Yesus sudah mewanti-wanti ya di Matius 7:15 kalau nggak salah, hal-hal nabi palsu. Nabi palsu itu jangan kalian kira-kira, jangan kalian paksakan kepada Nabi Muhammad. Tidak sejaman. Kenapa di situ dikatakan waspada terhadap nabi palsu dan yang datang kepadamu. Yang datang kepada Yesus itu siapa? Murid Yesus siapa? Karena kata Yesus waktu itu kepada muridnya dia bicara. Yang mendatangi murid Yesus itu adalah Paulus. Itu datanya ada. Nabi Muhammad udah jauh zamannya. Terus di Antikristus itu siapa? Anda baca Antikristus itu di 2 Yohanes 1:7. Antikristus adalah orang yang menyatakan Yesus Tuhan. Padahal di ayat itu dikatakan Yesus datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Yang tidak mengakui sebagai manusia justru itu penyesat dan Antikristus. Selanjutnya di 1 Yohanes 2:18-19. Ya, saya apa-apa tuh yang penting tuh ya. Antikristus ada di internal kalian sendiri. Baca. Inti poin di situ adalah mereka ada di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Ya. 1 Yohanes ya tadi apa ya? 1 Yohanes 2:18-19. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ya terhadap kita katanya. Itu internal kalian Antikristus itu. Jangan kalian paksakan di luar kalian, di internal kalian. Camkan ayat itu ya. Sadarlah saudaraku, ini mau kiamat karena ratusan ayat di bibirmu disuruh bertobat, bukan ditebus. Ngadi-ngadi klaim berdosa, klaim berbuat dosa. Tuhan yang jadi korban, yang ditumbalkan, disalib, kan aneh itu namanya itu. Aneh saudaraku ya. Karena ratusan ayat disuruh tobat. Matius 3:2, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kisah Para Rasul 3:19, sadarlah dan bertobatlah agar dosa-dosamu diampuni. Selanjutnya yang saya baca lagi yang penting itu ya, Yul 2:12, sadarlah ya, berpalinglah padaku dengan menangis dan mengeduh dan berpuasa. Bayangkanlah, bibirmu banyak kali ayat disuruh puasa, tapi kalian tidak laksanakan. Nah, ternyata saya buka data, Yesus sendiri seorang yang menjalankan kehidupan seperti seorang muslim ya.
dia berpuasa, dia bersunat, selanjutnya dia berpuasa, bersunat, masuk rumah ibadah, buka alas kaki, membasuh muka, wajah dan sebagainya, bahkan dia rukuk sujud sampai muka ke tanah. Itu di Matius 26 ayat 39 ya. Sujud, rukuk dan sampai kepala ke tanah. Dan juga ada saya baca di Perjanjian Baru juga ada demikian hal. Banyak kali tentang keislaman. Makanya luar biasa nih saya pikir. Setelah kami pelajari isi Bible ini ternyata banyak kali yang bersamaan ya tentang konsep-konsep tauhid ya, konsep-konsep ketuhanan itu ya, dengan ajaran-ajaran Yesus. Misalnya Yesus katakan Tuhan itu Esa, Yohanes 17 ayat 3. Tetapi kan bilang kata Esa itu kesatuan. Aneh. Setelah saya buka di Siparia, ternyata di sampelnya Ulangan 6:4 Shema Israel Adonai Elohino, kurang lebih ya. Adonai Ehad. Ehad di situ ternyata alone, saya baca di terjemahan bahasa Inggrisnya. Nggak mungkin kemudian alone itu menjadi kesatuan. Alone itu sendiri udah sendiri, tunggal, kawan-kawan. Lalu kemudian anehnya teman-teman Kristen mengaku Tuhannya sama dengan Yahudi, tetapi sampel kasus Ulangan 6:4 itu berbeda jelas, karena di situ jelas dikatakan nama Tuhannya Yehuwa, ya. Ada data sama saya, tapi kalau yang udah punya data silakan buka, Anda bandingkan kemudian di terjemah LAI-nya dikatakan jadi Allah. Makanya wajar teman-teman Muslim itu komplain, karena ternyata kata-kata Allah itu tidak ada di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Bahkan literasi saya dapat juga di Yohanes 1:1 pada mula dari firman itu bersama Allah dan firman itu Allah. Saya komparasi dengan Yohanes 4, Kisah Para Rasul 14:11. Paulus juga dikatakan situ dewa-dewa. Ternyata dua dewa-dewa ini strong numbernya 23:16 kalau salah. Sementara Yohanes 1:1 ya strong numbernya 23:16. Ternyata dewa-dewa ini sama dengan Yohanes 1, berarti Allah itu adalah Theos, dewa atau Tuhan. Jadi jelas ya, tidak ada kata-kata Allah sesungguhnya. Tapi kenapa kemudian LAI memunculkan nama-nama Allah, kata-kata Allah itu? Makanya kemudian saya tahu Kristen di dunia mengatakan Kristen Indonesia dan Malaysia itu adalah bidat katanya, karena ada kata-kata Allah ya mas itu. Jadi gitu kan kawan. Semoga kawan-kawan Kristenku yang masih belum sadar terhadap doktrinnya kiranya antikristis terhadap Bible Anda, sekarang sudah zaman canggih ya. Semoga banyak sadar ya. Buka saja Google, cari sejarah Kristen, sejarah Yesus, sejarah yang lainnya. Anda akan temukan banyak kali ya ketimpangan-ketimpangan dari doktrin-doktrin yang Anda terima selama ini. Terima kasih Bung Uda. Lanjut. Ya, ini mungkin ada Bang Dimas ini ya. Malam Bang Dimas. Bang Dimas. Ya, mungkin masih ada teman-teman Kristen yang mau naik. Bang Dimas nggak nyahut ya. Bagi teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Silakan, mau bantah gimana silakan. Oke, sambil nunggu-nunggu teman ya, kita sedikit cerita sejarah sedikit yang masa hari Natal ya. Jadi ini hari Natal ya, atau Natal itu sendiri itu baru diperingati ya secara umum itu di tahun 336, 4 tahun sebelum Kaisar Julius ya. Kaisar Julius menentukan 25 Desember itu hari raya kelahiran Yesus ya. Jadi kita
Tilik dari kata Natal dulu ya. Natal ini berasal dari kata dit natalis ya. Dis natalis artinya adalah hari kelahiran atau hari lahir. Sekarang pertanyaannya, dis natalis ini hari lahir siapa? Kan seperti itu ya. Nah, ternyata setelah kita uji, yang dimaksud dis natalis hari kelahiran itu bukan hari kelahiran Yesus ya, tapi hari kelahiran Dewa Mitras ya. Nah, Natal sendiri itu diambil ya dari kata bintang Natal, di mana pada saat itu Romawi itu di kepercayaan Romawi ya, bulan 12 itu adalah bulan konjunsi antara planet Jupiter dengan planet Saturnus itu. Jadi konjunsi itu planet Jupiter menyalip planet Saturnus. Nah, ini dikatakan bintang Natal. Natal dari kata ini. Ya, kenapa hari Natal itu berhubungan dengan Saturnus, berhubungan dengan Mitras, berhubungan dengan Jupiter itu sendiri ya. Bahkan dikatakan anak Jupiter ya, kalau abang pelajari sejarahnya. Jadi memang ini murni ya, murni budaya Romawi. Ya, tidak ada hubungannya dengan bulan Kislev, dengan perayaan lampu, tidak ada sama sekali, karena itu budaya Yahudi. Ya, itu bukan budaya Romawi. Sementara Romawi dan Yahudi itu bertolak belakang ya. Itu secara budaya ya. Nah, jadi Romawi sudah melakukan asimilasi paksa ya, dengan memasukkan budaya Helenistik itu kepada budaya Kristen yang awalnya itu dari Delik Milano ya, atau Ethic of Milan ya, tahun 313. Kesepakatan antara Kaisar Konstantin dengan Eusebius CS atau orang-orang Kristen di masa itu. Jadi kalau kita melihat bahwa bulan 12 ini ya, di kalender Masehi, memang ini bukan kelahiran Isa. Makanya banyak gereja yang tidak merayakan Natal itu di bulan 12, karena memang ini murni perintah Kaisar Julius pengganti Kaisar Konstantin. Ya, yang awalnya memang diperingati tahun 336 itu ya, 336. Ya, jadi sekali lagi yang menetapkan hari kelahiran Yesus itu adalah Kaisar Julius tahun 340. Ini menyematkan dengan hari kelahiran Dewa Mitras atau Dewa Matahari. Ya, jadi 25 Desember itu budaya Romawi adalah hari kelahiran Dewa Matahari yang disematkan ke hari kelahiran Yesus, atau dipadukan atau dikoherensikan ya, dipadukan gitu loh. Ada perpaduan itu. Nah, ini semua adalah ulah Romawi, karena otoritas Romawi pada saat itu adalah otoritas yang ya memegang penuh kendali pada saat itu, mengingat mereka itu adalah bangsa penjajah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya di bulan 12 itu ya, mengingat Israel ya, Israel itu Yerusalem dan seputarnya, Palestina itu beriklim subtropis. Jadi di sana ketika bulan 12 kalender Masehi ya, itu bukan hanya musim dingin, tapi musim dengan curah hujan yang sangat tinggi. Gitu loh. Jadi tidak mungkin bagi gembala-gembala menggembalakan dombanya di tengah cuaca yang tidak menentu, di tengah cuaca yang pada saat itu musim hujannya atau curah hujannya cukup tinggi, mengingat kambing domba itu takut dengan air ya. Dan kalau kita lihat lagi di beberapa ayat Bible memang kalau kita lihat bulan 6 ya, bulan 6 kalender Masehi, terus ditambahkan 3 bulan Maria di rumahnya sepupunya, berarti kan bulan 9 kan. Sementara kandungan Maria itu kan 9 bulan. Jadi kalau kita runut tepatnya hari kelahiran Yesus itu di bulan Juni. Ya, bahkan ini ada beberapa profesor perjanjian baru yang sudah katakan ya bahwa memang kelahiran Yesus itu kalau bukan bulan 4, bulan 6, dia paling lama bulan 9. Tapi kalau kita lihat dari beberapa ayat di Bible itu merujuk ke bulan 6, bulan Juni ya, karena bulan ke-6 tanggal penanggalan Masehi tambah 3 bulan Maria ya, Maria di rumahnya sepupunya itu ditambah 9 bulan kandungannya, berarti kenanya kembali bulan 6. Kan seperti itu, karena 9 bulan ya di kandungan secara umum manusia. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau Anda berkata bahwa ini dari bulan Kislev, sama sekali dari hubungannya ya. Bahkan simbol pohon Natal itu diambil dari pohon cemara ya. Di kala datang musim hujan itu ya, musim dingin, dinyalakan lilin-lilin di pohon-pohon cemara itu.
Nah, seperti itu. Jadi ini murni ya, murni memperingati hari raya Dewa Mitras. Jadi seminggu sebelum itu dirayakan hari raya Saturnalia. Ya, Saturnalia ini hari raya Dewa Saturnus. Kalau di Romawi ini namanya Dewa Pertanian, yang kuilnya tepat di samping kuil Jenderal Titus yang menghancurkan bait suci kedua tahun 70. Jadi murni ya, sekali lagi Natal bukan warisan budaya Yahudi. Karena Yesus, murid-murid Yesus, bahkan Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan memperingati hari Natal. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan budaya Yahudi. Yang ada Natal hubungannya dengan pagan Romawi, budaya Helenistik Romawi. Itu poinnya ya. Itu mungkin sedikit dari saya. Silakan lanjut. Halo, assalamualaikum saudaraku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada mau sampaikan Bang? Bagus. Ya, bagus sekali semua narasi yang disampaikan menambah ilmu kita. Saya mau cerita sedikit juga. Kebetulan saya kan pernah dulu di Yerusalem. Ya, itu foto profil saya itu pas di depan tembok ratapan itu kan. Memang di bulan 12 juga saya juga di sana itu nggak ada itu yang macam salju itu. Inilah yang membuat bingung kita, lambang-lambang kelahiran Yesus ini nggak ada. Saya hampir 1 tahun di sana. Kemudian ketika masuk ke ke Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa itu Baitul Maqdis itu Dome of the Rock yang dia punya kuning emas itu. Jadi itu dijaga sama tentara Israel. Kalau tidak orang Islam tidak boleh masuk sana, orang Kristen tak boleh. Dan setiap waktu sholat di sekitar Yerusalem itu azan itu berkumandang. Jadi kalau kita lihat dengan Kristen, ya kita itu lebih terhormat di sana, di Israel itu. Nah, satu lagi yang saya banyak belajar daripada Imran Hussein. Kalau bapak-bapak pernah membaca dia seorang ulama yang dari Amerika, dia itu selalu menerangkan masalah Al-Masih Dajjal ini. Al-Masih Dajjal ini kan artinya Isa palsu. Isa palsu berarti Isa penipu lah. Jadi kalau dia cerita akhirul zaman itu sebenarnya Isa palsu itu sudah bekerja. Jadi apakah yang memalsukan Yesus inilah sebagai simbol yang sekarang kita lihat. Ya, saudara-saudara kita yang belum sadar bahwa ini mereka memang tertipu. Jadi sedikit pun ajaran Yesus itu tak ada mereka praktekkan. Kalau tadi ada yang mengatakan Isa diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya memang pantas. Karena beliau itu adalah kekasih Allah. Dan ajaran yang disampaikan Isa mulai dari Ibrahim tidak ada, artinya ajaran itu yang berseberangan justru adalah kelanjutan dari ajaran itu yang disampaikan para nabi-nabi sebelumnya kan. Tapi ketika konsep kekristenan ini menyimpang 100%. Nah ini, jadi
saudara-saudaraku tadi kebetulan tadi ada orang Batak saya dengar. Ya, ya, alhamdulillah tersadar karena belajar, bukan karena kata orang. Sebenarnya memang kita memang beragama ini harus membaca literasi agama kita sendiri. Tidak hanya jadi pendengar. Karena saya lihat semua pendeta-pendeta pun tak memahami kitabnya. Apalagi saya lihat Bang Juma begitu hafal, masa sarjana teologi agamanya sendiri pun tak hafal dia. Nah, ini berarti pun mereka hanya jadi pendengar aja, didoktrin aja sama guru-gurunya. Jadi ada satu ini ayat di Injil yang mengatakan apa di Bible mereka itu bahwa Isa itu mengampuni dosa, satu-satunya yang mampu mengampuni dosa. Itu ketika perempuan penjina yang dibawa oleh orang-orang Yahudi yang mana mereka menuduh perempuan ini seorang penjina. Jadi hukumnya Taurat itu sangat keras. Siapa yang melaksanakan zina itu dihukum apa namanya? Dilempari sampai mati. Kan begitu kira-kira apanya. Jadi karena hukum ini keras, semasa setelah Musa habis kerajaan Daud, ini nggak dipakai lagi. Artinya ini terlupakan. Sehingga datang orang Yahudi ini sebenarnya tujuannya untuk menguji Isa itu apakah benar Nabi. Untuk menyatakan apa hukumnya seorang perempuan kalau berzina. Nah, ketika Isa mau menetapkan hukum itu dan menyuruh mereka, siapa mereka yang tidak pernah melakukan, udah lemparin aja sampai mati, rajam. Tak ada yang berani pada pulang. Nah, disinilah Isa pun tidak bisa melaksanakan hukum itu, sehingga dia meminta, kamu pergi aja, biar saya doakan supaya kamu diampuni Allah. Kan begitu ceritanya. Jadi memang Yahudi ini nggak percaya dengan kelahiran Isa itu. Karena mereka hukum waktu itu orang yang lahir di luar daripada nikah itu zina. Jadi kelahiran Isa ini yang tidak lazim, yang mana ini adalah ujian dari Allah kepada mereka ketika mereka merintih menangis di Babilonia, ketika Nebukadnezar apa seorang pemimpin Babilonia itu yang mereka eksodus di sana menangis di Tigris, Sungai Tigris, untuk meminta kembali supaya Tuhan mengirimkan seorang pemimpin mengembalikan kerajaan Daud. Jadi ceritanya ketika Nabi Daniel menyampaikan akan lahir seorang Al-Masih, ya itulah tanpa sepengetahuan mereka sejarah berjalan, Babilonia dihancurkan oleh Rom, sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Nah, disinilah yang diuji Tuhan, yang mana lahir seorang anak tanpa ayah, yang semua orang para suku-suku itu sesuai nubuat itu menginginkan dari mereka, sehingga ketika lahir dengan nama yang sudah dibuatkan dan lahir melalui seorang perempuan yang tidak mempunyai laki-laki, itulah dasar mereka tak percaya dan mengaku nabi utusan, sehingga mereka membunuh. Nah, ini salah satu penyebabnya yang sampai mereka hari ini belum meyakini bahwa Isa itu belum lahir.
Nah, sebenarnya cuman orang Nasrani dan orang Islam yang mengakuinya, cuman Islam cuman mengagungkannya, betul. Jadi ya begitulah, saya lihat di sana itu, saya alhamdulillah sampai juga ke Baitul Lahim, sampai melihat ke bawah bagaimana kelahiran Isa Al-Masih itu. Jadi memang tidak seperti yang kita cerita-cerita media, bahwa artinya orang Islam itu di sana tersudut. Aku karena warga negara Israel itu kan enggak semuanya orang Yahudi, orang Islam juga banyak. Nah, jadi yang jahat itu inilah orang Zionis ini, yang mana Zionis ini adalah orang yang tidak beragama sesungguhnya, yang bergabung dengan agama Kristen. Nah, inilah yang kalau menurut Imran Hussein, yang Dajjal yang sedang bekerja sekarang. Cuman fisik orang yang digambarkan di agama Islam itu, ini kan masih pendapat ulama-ulama, apakah di akhir nanti itu dia muncul menunjukkan fisik yang sesungguhnya. Cuman cara kerjanya memang udah jelas, penipuan semua. Kalau saya lihat ketika Bang Juma berdialog dengan mereka, semua harus menipu dirinya sendiri. Padahal jelas kita tahu bahwa apa yang sudah tersurat, satu pun tak ada yang mereka ikuti apa yang diajarkan Yesus. Justru yang diajarkan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Yesus, itu yang diikuti. Saya kira Paulus inilah Dajjal itu, penipu itu. Mungkin gitu aja, Pak. Terima kasih semua. Ya, kepada Bang Juma, udah tidur kali ya. Ya Pak, gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Dah, paparannya, narasinya luar biasa menurut saya. Memang demikianlah Bang Dah ya, faktanya ya. Kami pun ya, saya dan Bang Goto ya, yang di atas abang ini ya, masing-masing kami mantan Kristennya. Dan memang ya, kita bisa lihat saat ini di Indonesia ya, akhirnya banyak yang sadar ya, kalau dia cermat ya. Kalau saya bilang cerdas nanti terlalu berlebihan ya. Kalau dia punya pikiran yang menurut saya yang normal lah ya, yang normal. Coba dia pelajari itu. Selama perdiskusian terjadi ini, takkan bisa mereka bisa melawan dalil-dalil yang dibawakan pihak Islam. Ya, apalagi paparan-paparan dari para gurunda-gurunda kita ini ya. Jangankan sama gurunda-gurunda kita, sama-sama teman-teman Muslim yang biasa-biasa saja, nggak pernah menang mereka. Konon lagi mau melawan gurunda-gurunda kita ini yang udah pakar-pakar ini. Ya kami salut ya. Kami justru ikut ya. Bagaimana banyak yang sadar ya, bisa mengikuti jejak kami yang mantan Kristen ini. Karena ini dunia sudah tua, saudaraku. Ya, ini sekedar imbauan saja. Kalau kalian jangan asal menonton, camkan itu apa dari diskusi-diskusi yang ada ini. Kenapa nggak pernah menang diskusi? Ya. Bahkan itu juga diakui pendeta mereka, nggak pernah menang. Bagaimana mau menang? Ya. Dalil-dalil yang kalian bawakan justru dalil-dalil yang menabrak isi Bible Anda sendiri. Doktrin Anda itu, dogma Anda itu justru bertabrakan dengan Bible Anda. Sementara ya Muslim membawakan dalil-dalil yang kuat sekali. Jadi itulah ya, bagaimana
mereka seharusnya sadar, ya, kenapa tidak pernah menang melawan Muslim dalam setiap diskusi. Karena itu tadi, ya, kayak benang kusut. Tadi udah dipaparkan ya dalam diskusi ini. Ya, kapan menang? Iya. Saya kasihan. Jadi harus sadar mereka. Memang hidayah ini. Jadi ya barangkali dengan terus ya Bang Juma, gurunda-gurunda semua memberikan edukasi. Mudah-mudahan Tuhan memberikan hidayah kepada mereka. Memang ini tidak lepas daripada hidayah Allah itu. Ya dipilihnya nanti semua. Jadi sangat kasihan kita apa yang mereka bawa. Memang hidup ini perjuangan, tak ada enak. Artinya dengan cara ajaran itu kok simpel, cuman mengaku aja. Bukankah kita ini lahir ke bumi ini memang sudah rencana Tuhan. Kalaupun kita itu kakek kita dulu di surga, itu sebagai asbab aja. Karena Allah itu memang sudah merencanakan kita mau hidup di bumi ini. Kalau kita berhasil, bahwa kita mendapat hadiah hidup keabadian. Kan itu aja. Nah, sementara ajaran yang mereka dalami, ya kurasa hati itu tak akan berbohong. Karena fitrah diri itu kita semua sama dari Tuhan. Ya jelas di Al-Quran itu. Dia yang menghembuskan ruh itu kepada setiap manusia. Sama. Jadi sebenarnya ini membuka hati aja. Menerima. Tapi ya itu setan itu. Karena janji dia kepada Tuhan. Bahwa dia akan membisikkan kepada hati itu. Nah, itu persoalannya. Reko. Ya. Itu persoalannya. Berjanji dia ke Tuhan, beri aku satu pekerjaan, berikan aku untuk menyesatkan hambamu. Silakan kata Tuhan, kecuali orang yang ikhlas. Inilah sekarang ini bagaimana kita berbuat ikhlas ini, definisi ikhlas yang sesungguhnya. Ya sebenarnya definisi ikhlas itu izin Bang, ini di bawah ada yang kepanasan. Nama akunnya Namus. Anda silakan naik ya. Tapi satu dulu nih, Bang Andri siapa? Kamu naik ke atas. Kamu diskusi sama kami dulu sama Bang Goto, mantan Kristen ya. Bang Andri. Iya, biar saya kita turun nggak apa-apa. Oh iya Bang. Kau buktikan Namus Gua Hira. Kau naik ke atas. Kau buktikan kau sanggup melawan kami. Ya, Bang Andri dulu. Bang Andri. Oke, saya turunkan Bang Andri ya. Turunkan aja, artinya kita ini agama ini harus kita terangkan dengan lemah lembut. Artinya nggak usah kita harus ngotot-ngotot. Ternyata dia nggak bisa dijambak, dia gede cakap. Naik Anda ke atas Namus ya. Kau buktikan kalau kau bisa menang lawan kami saja, nggak usah sama gurunda. Kami sini berdua, sama Bang Goto ada di atas. Ya, tidak usah harus membuat menulis-nulis hal-hal yang apa. Pastikan kau mencret ya, oten-oten ya. Silakan naik. Ya, nggak usah kata sama guru-guru, sama kami aja. Karena Bibelmu itu di kepala kami. Ya, Budi Henry. Islam Kristen Bang. Budi Henry. Islam Kristen. Masih di mute, dia belum dibukanya mungkin. Udah dibuka mute-nya. Budi Henry. Budi Henry. Gede cakep nih orangnya. Yang naik Kristen ya, coba ya. Ya, naik kamu Oten, Namus naik kamu buat permintaan. Iya. Buat permintaan. Naik. Yuk. Itu ada juga. Oh ini ada juga Bang, izin Bang, bisa gantiin Bang ya. Ini ada juga mantan. Siap. Ini mualaf juga siapa nih minta naik dia. Saya turunkan aja. Ya. Oke. Iya. Ya kata Papa naik tadi yang tadi kepanasan naik. Kami ladenin Anda. Ya.
kupastikan kau mencet sama saya. Jangan ke sama Gerunda. Iya naik kamu, namus. Naik kamu. Nih, kamu udah saya follow kerap. Iya bang. Turunkan aja dulu saya. Oke, Luar ya, biasa ya. dia naik. Makasih bang ya, luar biasa juga narasi bang ya. Makasih. Ini dengan siapa Bang. ini? Saya mau ngomong apa dulu? Andi Silitonga bang. Oke, saya Orang Medan. nama anak saya ini saya buat ya. Nama saya Jungjung Mulia Hasibuan. Oh Horas bang. Horas. Banyak juga Hasibuan yang Muslim bang ya. Iya, alhamdulillah. Salam kenal bang, Bang Arba. Siap. Ya ini Turunkan kata. Oh iya, oke bang. Makasih bang.